Tepuk tangan, bulan purnama. Bulan purnama. Ya, tolong dicatat baik-baik. Para sahabat yang sebentar lagi akan duduk di taman belakang, duduk di bulan purnama. Tolong serap baik-baik energi bulan purnama. Serap baik-baik. Karena kenapa? Bentuk bulan purnama seperti itu di filsafat timur disebut mandala. Mandala itu kesempurnaan. Kesempurnaan salah satu sifat Tuhan. Kesempurnaan salah satu ciri makhluk tercerahkan yang disebut Buddha. Ini, wow, ya, bukan kebetulan kalau pencerahan diidentikan dengan bulan purnama. Karena lihat, sebagaimana tulisan saya di Nusa yang saya bagi ke Anda hari ini. Kalau orang biasa pikirannya sangat dualistik. Benar ambil, salah dibuang. Suci ambil, kotor dibuang. Tuhan dipuja, setan dicerca. Kalau Anda sudah sampai di tingkat ini, di mana mulainya, di mana akhirnya tidak terlihat. Ya, di mana benar, di mana salah tidak terlihat. Ya. Karena kenapa? Dalam hal yang benar ada sesuatu yang salah. Dalam yang salah ada sesuatu yang benar. Ada kebaikan dalam keburukan, ada keburukan dalam kebaikan. Ini bagus sekali. Ya, kesempurnaan, kesempurnaan. Kalau Anda tanya saat saya apa? Oh, ini home, sudah pulang, sudah pulang, sudah pulang. Makanya ini menjadi simbolik yang dikutip di semua agama. Ya, di sahabat Islam kemarin saya kumpulkan semua sahabat Islam, jumlahnya saya kira belasan. Saya tanya apa makna dibalik kata hijrah. Ini bagus sekali. Saya kagum hijrah. Saya sendiri pernah mendengar dalam meditasi, leave your native land behind. Leave your native land behind. Tinggalkan tanah lahirmu di belakang. Saya pikir saya diusir dari Bali. Wih, saya diusir dari. Oh, belakangan saya baru mengerti. Ini mirip dengan hijrah di Islam. Tinggalkan sifat-sifat buruk bernama kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam. Sudah puluhan tahun kita berumah di rumah kotor bernama kemarahan. Sudah puluhan tahun kita menderita di rumah yang salah bernama kebencian. Ya, kemarin saya tanya teman, apa hijrah? Hijrah dalam sebuah kondisi pencapaian spiritual yang mengagumkan. Ini hijrah kemana? Ke rumah, ke pulang. Ya, sahabat di gereja saya kagum. Ada kalimat orang gereja yang saya kagumi. Sayang ini wilayah rahasia, saya nggak bisa ceritakan. Tatkala saya baca kalimat gini, Yohanes Pembaptis bercerita, saya melihat roh suci turun dari langit, hinggap di kepalamu, menyerupai burung merpati. Ya, kalau Anda mengalami pencapaian spiritual tingkat tinggi, Anda akan melihat apa yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Tepuk tangan, bagus. Ya, dan tatkala itu terlihat, kehidupan menjadi sempurna, sempurna, sesempurna bulan purnama. Tidak kebetulan matahari bentuknya seperti ini. Di Bali matahari disebut Siwaraditya. Bumi bentuknya seperti ini. Seperti memberikan bahasa simbolik ke Anda dan semua. Ada rahasia di balik bulan purnama. Ada rahasia di balik bulan purnama. Ya. Sidratul muntahanya orang Islam. Begini gambarnya. Pencerahannya orang Buddha. Begini pencerahan. Di Bali Tuhan disebut dengan kata Hyang Embang. Hyang Embang itu adalah sunyi, sepi, hening yang dipeluk oleh kesempurnaan. Tepuk tangan.
Kalau Anda diam gara-gara takut dipukulin, itu bukan embang. Anda diam karena minder, miskin, itu bukan embang. Anda diam karena menunggu orang lain berhenti berbicara, itu bukan embang. Konsep Tuhan ala orang Bali yang disebut hyang embang, sederhana, sepi, sunyi yang dipeluk oleh kesempurnaan. Makanya tahun baru di Bali paling unik di dunia. Sementara di tempat lain tahun baru riuh dengan pestanya, di Bali tahun baru nyepi, 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 bukan meceki, bukan judi. Ketawa. Ya, kenapa nyepi? Sedang merenungkan hakikat bulan purnama. Itu bagus sekali. Kesempurnaan. Dalam bahasa Buddha Dharma, bentuk bulan purnama disebut sebagai kesempurnaan Dharma Kaya. Ya, karena seorang Buddha punya 3 tubuh, Dharma Kaya, Samboga Kaya, Nirmana Kaya. Nah, ini tubuh Dharma Kaya, bulan purnama. Ya, itu bahasa universalnya tubuh kesempurnaan. Ya, Thich Nhat Hanh menulis buku bagus sekali. Udah ada bahasa Indonesianya. Buddha Bade, Buddha Mind. Ya, tubuh Buddha, batin Buddha. Orang tercerahkan, dia melihat bulan purnama di mana-mana. Di diri orang, dirinya sendiri, di binatang, di pepohonan. Karena kenapa? Kembali ke cerita di awal. Semuanya sempurna. Orang Bali menyebut puranya mandala utama. Mandala utama. Mandala itu sempurna. Ya, itu bentuk kesempurnaan malam ini diwakili oleh bulan purnama. Itu makanya para rasul, para nabi diyakini mencapai keadaan tanpa kematian. Bahasa Inggrisnya the deathless state. Ya, mengalami keadaan tanpa kematian. Kenapa mengalami keadaan tanpa kematian? Karena dalam bentangan garis di luar ini, kematian dan kelahiran di mana enggak, bahasa Inggrisnya traceless. Traceless itu tidak ada jejaknya. Nih, mana awalnya, mana akhirnya, enggak ada. Mana ujungnya, mana awalnya, enggak ada. Nah, itu keadaan tanpa kelahiran, tanpa kematian. Makanya makhluk tercerahkan hidupnya, damai sempurna, parama shanti. Karena kenapa? Sudah melihat kesempurnaan Dharma Kaya, di mana kematian dan kelahiran tidak bermusuhan. Sukacita, duka cita tidak lagi bermusuhan. Lahir mati bukan 2 hal yang sama, tapi satu kesatuan yang mengagumkan. Makanya Jetsun Milarepa di Tibet mengemukakan, death is not death. Death is just a little enlightenment. Dalam kehidupan para yogi, kematian berhenti membawa ketakutan. Kematian hanya pengalaman kecil yang mencerahkan. Kenapa Milarepa berkesimpulan seperti itu? Karena dalam pandangan makhluk tercerahkan, kehidupan seperti bulan purnama. Kelahiran bukan awal, kematian bukan akhir. Perjumpaan bukan awal, perpisahan bukan akhir. Karena kenapa? Dalam kesempurnaan mandala bulan purnama, dia menyatu dalam sebuah kesempurnaan. Makanya Bunda kalau ketemu saya sudah melihat sesuatu yang agung di tempat ini, saya tepuk bahunya, Bunda, sempurna, 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 tepuk tangan. Kenapa kita berkelahi? Karena batin kita ada ujungnya, ada akhirnya. Ada benarnya, ada salahnya. Ada sucinya, ada kotornya. Kenapa Tuhan kita sembah, setan kita tendang? Karena ada ujungnya, ada akhirnya.
Ya, orang tercerahkan, ujung dan akhirnya tidak ada. Yang ada hanya sebuah aliran sempurna. Jangan lupa cerita fantasi Sendat Han. Suatu hari Ananda menjaga kamarnya Guru Agung Buddha. Datang marah setan dari jauh. Ngapain setan ketemu? Marah. Ngapain kesini? Saya mau ketemu Buddha. Nggak boleh. Marah, setan kan musuhnya Buddha. Ha ha ha, kata marah. Masa Buddha ada musuhnya? Nggak benar itu, nggak benar. Kalau benar gurumu mengalami pencerahan sempurna, tidak ada musuh, semuanya sahabat. Nggak boleh. Bagaimanapun kata anak, saya larang. Bunuh dulu saya, baru ada boleh masuk. Ananda belum tercerahkan karena ribut. Dipanggil Ananda. Ananda, ada apa ribut di pintu? Itu marah mau bertamu, saya tidak kasih karena marah musuhnya Buddha. Kasih masuk Ananda, kasih masuk, biar saya terima marah. Masuk marah. Buddha, saya bosan sekali jadi setan. Tiap hari ditimpukin batu, dicaci di semua tempat ibadah, dikasih judul gelap semua. Bosan jadi setan. Sekarang gantian yuk, Anda jadi setan, saya jadi Buddha. Jawabannya Guru Agung Buddha bagus sekali. Marah, kamu tetap jadi marah. Tetaplah jadi marah yang sempurna. Karena tidak ada Buddha tanpa marah. Tepuk tangan. Cerita bulan purnama. Cerita bulan purnama. Entah kemarin maupun 2 hari yang lalu saya cerita bunga Kamboja sama Anda. Cerita tentang bulan purnama. Di Bali bunga Kamboja ditanam di tempat suci. Bunganya disembah-sembah, dipersembahkan kepada para dewa. Di Jawa sebaliknya, bunga Kamboja ditanam di kuburan. Tapi bunga Kamboja bercerita kesempurnaan bulan purnama. Di tempat suci dia ditanam, berbunga. Di tempat menakutkan kuburan ditanam juga berbunga. Dan untuk Anda catat baik-baik, ciri manusia yang sudah berjumpa bulan purnama seperti bunga Kamboja. Di tempat suci sama di kuburan, dua-duanya sama-sama indah. Tepuk tangan. Makanya Mahakasyapa yang mengalami pencerahan bagus sekali. Itu berbulan-bulan dia meditasi di kuburan. Di kuburan. Orang tantra banyak meditasi di kuburan. Tapi kalau tampang-tampang yang masih tidak stabil, jangan coba-coba. Ya, kenapa meditasi di kuburan? Untuk berhadapan langsung dengan ketakutan kita sendiri. Ya, kalau Anda bisa berhenti menakuti kematian, semua ketakutan menghilang. Semua ketakutan menghilang. Makanya Jalaluddin Rumi di Islam menulis, tidak ada tempat bagi kesedihan dalam persembahan agung yang bernama kematian. Bagi orang yang sudah berjumpa bulan purnama, kematian bukannya menakutkan, itu sebuah kesempatan untuk melakukan persembahan agung. Unsur tanah dari tubuh kita persembahkan, unsur air tubuh kita persembahkan, unsur api tubuh kita persembahkan, unsur udara persembahkan, kekayaan, reputasi, semuanya dipersembahkan. Itu ciri orang yang sudah berjumpa bulan purnama. Cerita lain tentang bulan purnama saya dapat dari Osho. Suatu hari para binatang cemburu sama kita manusia karena punya sekolah. Mereka bikin kursus. Terbang gurunya burung, berenang gurunya ikan, berlari gurunya serigala. Setelah 6 tahun semuanya kelelahan. Yang bisa terbang hanya burung, yang berenang hanya ikan, yang berlari tercepat serigala. Akhirnya mereka menutup sekolahnya.
tapi para binatang yang mendirikan sekolah berjumpa bulan purnama. Ikan berenang, burung terbang, serigala berlari, semuanya sempurna apa adanya. Tepuk tangan. Bulan purnama. Sehingga sebentar Anda bermeditasi di Taman Brahma Wihara Arama, duduklah dengan sebuah keyakinan, semua sempurna apa adanya. Lebih mudah menyerap energi kesembuhan kalau pikiran berhenti bertempur. Lebih mudah menyerap energi kesempurnaan kalau pikiran berhenti berkelahi. Bagaimana caranya membuat pikiran berhenti berkelahi? Semuanya sempurna apa adanya, sesempurna bulan purnama, di mana tidak ada ujung, tidak ada akhir. Kelahiran bukan awal, kematian bukan akhir, perjumpaan bukan awal, perpisahan bukan akhir. Ini bagus sekali. Itu makanya orang-orang yang sampai di sini biasanya bercerita dengan bahasa-bahasa simbolik, ya, bahasa-bahasa simbolik. Jadu Krishna Murti menulis freedom from the noun, bebas dari segala hal yang pernah Anda ketahui. Bulan purnama, freedom from the words, freedom from the noun. Phil Collins, salah satu lirik lagunya bercerita bulan purnama. No more, no more, no more. Tepuk tangan. Ya, ciri orang-orang yang sudah sampai di rumah. Pertama, tidak lagi mencari apa sambil rumah. Ya. Kedua, merasa berkecukupan. Yang ketiga, sering mengucapkan terima kasih. Makanya beberapa hari yang lalu di ruangan ini pernah muncul cerita bagus sekali. Suatu hari Guru Agung Buddha berjalan ditemani Ananda, ketemu 3 yogi di waktu yang berbeda. Paginya seorang yogi nanya, Buddha, Tuhan ada tidak? Jawabannya ada. Siang-siang manusia yang berbeda nanya, Tuhan ada tidak? Tidak ada. Sore-sore yogi yang lain nanya, Tuhan ada tidak? Guru Agung Buddha diam, tersenyum. Sampai di wihara giliran Ananda yang menangis. Buddha, yang benar yang mana? Tuhan ada tidak? Anda di hari yang sama jawabannya berbeda terhadap pertanyaan yang sama. Ini jawaban bulan purnama. Bagus sekali. Pagi-pagi Ananda, kita ketemu layang-layang putus. Manusia yang tanpa pegangan bisa jatuh di jurang penderitaan. Bagi manusia yang seperti layang-layang putus, dia memerlukan pegangan. Dan salah satu pegangan yang aman itu Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan ada. Sekurang-kurangnya dengan percaya Tuhan, orang takut menyakiti, orang lapar menolong. Pegangan yang bagus tuh Tuhan. Terus siang-siang kenapa Anda bilang nggak ada? Siang-siang kita ketemu teroris yang digenggam habis oleh pengertiannya akan Tuhan. Dia benar, orang salah. Dia baik, orang buruk. Dia suci, orang kotor. Berbahaya sekali. Salah-salah agama bisa membuat dia membunuh orang lain. Keyakinannya diledakkan, dipecahkan dengan tidak ada. Terus sore-sore kenapa diam saja? Itu yogi sudah sampai di rumah pakai tanya-tanya rumahnya di mana. Tepuk tangan. Itu makanya bulan purnama. Orang-orang sampai di bulan purnama biasanya menemukan kesempurnaan dalam keheningan. Menemukan kesempurnaan dalam keheningan. Saya kalau tidak disuruh-suruh ngajar sebenarnya damai sekali sendiri, Tayut. Sendiri damai sekali. Cuman gara-gara suruh ngajar terpaksa seperti tukang obat, seperti jadi kesempurnaan. Jadi, alhamdulillah besok sudah bisa pulang saya.
Jadi saya tidak harus duduk gini dengerin orang pagi duduk, siang duduk, sore duduk. Pagi berceramah, sore berceramah. Itu keheningan sempurna. Ya, ini sempurna, sempurna, sempurna. Tapi tolong dicatat, ini bukan ujung perjalanan. Ya, saya hampir lenyap dari peredaran karena saya pikir ini ujung perjalanan, hampir lenyap. Udah pamit sama teman di Jakarta. Ya pamit dah, mau pulang. Bosan sekali sama Jakarta. Tidak saja bosan, saya udah disuruh pulang, dia pulang. Saya pikir ini ujung perjalanan. Ya, rupanya masih ada yang lain.